Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel AI Tutorial. Di sini saya akan membuat atau mencontohkan tutorial cara mengecek status pendaftaran PPDB tahun 2024 di Provinsi Banten ya. Apakah status kita itu atau status pengajuan pendaftaran kita itu masih proses verifikasi, atau misalkan sudah statusnya dibatalkan atau statusnya sudah diverifikasi ya. Pertama-tama kita masuk ke browser dulu, selanjutnya kita ketikkan website PPDB, kita searching. Ini ada link webnya, itu ada paling atas ya, ppdb.bantenprov.go.id. klik. Ini tampilan dari websitenya. Pertama-tama kita cari jalurnya terlebih dahulu yang akan kita cek. Misalkan jalurnya prestasi atau prestasi jalurnya itu prestasi akademik atau prestasi non akademik. Saya akan contohkan mengecek yang prestasi akademik ya. Di sini kita klik prestasi akademik. Selanjutnya kita pilih tombol atau menu cari ya. Di sini kita masukkan NISN atau nomor pendaftaran. Oke, kalau udah kita search. Di sini ada data pendaftaran ya. Di sini ada data ajuan pendaftaran. Kalau misalkan kalian ingin mencetak cetak bukti daftar pendaftaran kembali, ini ada di tombol print seperti ini ya. Tinggal kalian masukkan tanggal lahir seperti itu. Kemudian ini statusnya di sini masih proses verifikasi. Kalau statusnya masih proses verifikasi, ini berarti pengajuan pendaftaran kalian masih belum diverifikasi oleh verifikator dari sekolah tujuan pertama ya, karena yang bisa memverifikasi itu verifikator dari sekolah tujuan pertama. Nah, kalau misalkan seperti ini, silahkan kalian tunggu statusnya sampai dibatalkan atau sudah diverifikasi. Kalau misalkan sudah lama ternyata belum diverifikasi saja, silahkan bisa konfirmasi ke sekolah tujuan pertama ya. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan tampilan dari status pendaftaran yang ditolak terlebih dahulu ya. Kita klik tombol cari kembali, masukkan nomor pendaftaran NISN atau nomor peserta ya. Oke, kalau sudah kita searching. Nah, ini contoh misalkan yang ajuannya ditolak ya. Nah, jadi statusnya ditolak, kemudian ada keterangannya, misalkan ganti jalur daftar, atau misalkan di sini ada 2 kali ditolak. Keterangannya berkas rapot semester 5 tidak ada, silakan daftar kembali, seperti itu. Jadi kalau misalkan statusnya ditolak seperti ini, silakan kalian daftar kembali dengan melengkapi keterangan atau alasan ditolaknya. Misalkan di sini berkas rapot semester 5 tidak ada, berarti kalian belum mengupload berkas atau scan rapot asli atau rapot yang fotokopi yang sudah dilegalisir, yang cap basah itu ke aplikasi PPDB-nya. Jadi silakan kalian lengkapi keterangan alasan ditolaknya. Selanjutnya mendaftar kembali dari proses awal ya. Nanti kalau misalkan sudah daftar kembali, itu statusnya akan di bawah status yang ini akan menjadi proses verifikasi kembali, seperti itu. Oke, ini untuk contoh yang ditolak seperti itu. Sekarang saya akan mencontohkan tampilan yang status pendaftarannya di verifikasi ya, atau
setujui. Nah, kita klik tombol cari kembali. Nah, di sini masukkan nomor peserta atau nomor pendaftaran atau NISN, sama saja. Kemudian kita klik tombol searchingnya. Nah, kalau sudah, kita scroll ke bawah ya. Nah, di sini statusnya status pendaftarannya diverifikasi ya. Kalau misalkan status pendaftarannya sudah diverifikasi seperti ini, berarti ajuan pendaftarannya sudah memenuhi persyaratan. Misalkan statusnya sudah diverifikasi seperti ini, kemudian berkas sesuai persyaratan, itu berarti kita bisa mengecek apakah daftar nama kita itu masih atau sudah masuk ke hasil seleksi seperti itu. Nah, contoh misalkan kita ingin mengecek apakah nama kita sudah terdaftar di hasil seleksi, itu kita bisa pilih membuka jalur yang dipilih dulu ya. Saya contohkan di sini untuk mengecek jalur prestasi akademik ya. Pilih di sini. Kemudian di sini ada prestasi akademik, non akademik, tinggal kalian pilih. Saya akan contohkan yang prestasi akademik. Ya, di sini sudah prestasi akademik. Tinggal kita pilih yang menu. Selanjutnya pilih yang seleksi ya. Pilih. Dan pilih sekolah. Ya, saya akan contohkan sekolah untuk mengecek apakah namanya sudah terdaftar ya, atau sudah masuk ke hasil seleksi. Nah, di sini tinggal kita cek misalkan nama kita ada nggak di daftar hasil seleksi ini ya. Misalkan nama kita masih ada di daftar hasil seleksi, nah ini kuotanya ada ya. Nama kita misalkan masih terdaftar atau masih ada di daftar hasil seleksi ini, itu tandanya nama kita masih aman, ibaratnya masih masuk ke passing grade. Misalkan nama kita sudah terlempar dari daftar hasil seleksi di sini, berarti nama kita akan otomatis masuk ke sekolah pilihan kedua. Jadi kita cek apakah nama kita masih ada di sekolah pilihan kedua. Cara ceknya sama, itu bisa tinggal kita pilih yang pilihan sekolah itu, kemudian masukkan nama sekolah, misalkan dari SMA 1 ini untuk contoh ya. Nah, di sini apakah nama kita masih ada di sekolah pilihan kedua. Misalkan masih ada, berarti kita masih masuk ke passing grade. Kita tunggu sampai pengumuman hasil PPDB akhir ya, yaitu tanggal 8 Juli 2024 itu pengumumannya. Jadi kalau misalkan sampai tanggal pengumuman kita masih ada di sini di daftar hasil seleksi, berarti kita sudah resmi diterima di sekolah tujuan ya, karena di sini statusnya data masih sementara ya. Nanti kalau misalkan udah tanggal 8, itu di sini statusnya menjadi akhir, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih.